gimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Brigadir Ovelia. Dan mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin apel pengecekan dan pelepasan ranmor BKO Pamwal Presidensi KTT G20 Bali. Irjen Pol Firman Santiabudi meminta seluruh personel yang bertugas selama kegiatan KTT G20 di Bali bersikap humanis dalam menjalankan tugas. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 menjadi perhatian serius Korlantas Polri, khususnya dalam pengamanan lalu lintas tamu negara yang akan berkumpul di Bali pada 14 hingga 17 November 2022 mendatang. Terkait hal ini, Korlantas Polri menggelar apel pengecekan dan pelepasan ranmor BKO Pamwal Presidensi KTT G20 Bali yang dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Apel pengecekan dan pelepasan ranmor BKO Pamwal Presidensi ini dilaksanakan di halaman gedung Korlantas Polri Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Irjen Pol Firman Santiabudi meminta seluruh personel yang bertugas selama kegiatan KTT G20 di Bali bersikap humanis dalam menjalankan tugas. Selain itu, Irjen Pol Firman Santiabudi juga meminta seluruh personel untuk menyiapkan diri dengan matang, mengingat cuaca yang tidak menentu dalam beberapa hari terakhir. Ya, jadi kita ditugaskan memang mengamankan VIP di sana, ya, bahkan VVIP beberapa negara. Tapi sekali lagi, keberadaan kita, penyelenggaraan kita ini bukan menambah tanda kutip ya ketidaknyamanan masyarakat Bali sendiri. Masyarakat Bali kita ajak sebagai tuan rumah. Nah, oleh karena itu ada saling pengertian, kita membawakan tadi saya katakan, perilaku ini kan bukan hanya petugasnya, tapi ketika berada di belakang kemudi juga penting, ya, supaya tidak arogan. Nanti ada pergerakan dari sini mengirim kendaraan jalur darat, selama berada di jalan, rombongan ini juga tentunya harus tetap jaga diri, ya, supaya keselamatan dan kesan ya bahwa kita sebagai pelayan masyarakat, ya, bukan rombongan kendaraan yang kemudian menunjukkan arogansi berada selama di jalan, saya kira itu. Selama perhelatan KTT G20 di Bali melibatkan 1.759 personel yang terdiri dari 918 personel Polda Bali dan 841 personel BKO dari Korlantas Polri. Selain mengerahkan ratusan personel, Korlantas Polri juga melepas kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4 untuk mengamankan jalannya kegiatan KTT G20 di Bali. Kendaraan yang digunakan oleh anggota Korlantas Polri selama di Bali menggunakan kendaraan listrik dan fosil. Sebelum melepas anggota dan kendaraan yang akan bertugas, Irjen Pol Firman Santiabudi juga mengecek kendaraan yang akan digunakan personel. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan soal peniadaan tilang manual. Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan tetap dilaksanakan. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta untuk keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Dirgakum Korlantas Polri menjelaskan, penyelesaian penegakan hukum ada 2 cara, yaitu secara justisia dan non-justisia. Justisia artinya penyelesaian melalui proses hukum sampai vonis pengadilan atau tilang. Sedangkan non-justisia yaitu penegakan hukum dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas. Menurutnya, penegakan hukum tidak harus dengan tilang. Dirgakum Korlantas Polri mengatakan, Korlantas Polri lebih menekankan langkah edukatif agar masyarakat mengerti pentingnya keselamatan lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas itu tidak berhenti. Kita tetap lakukan dengan memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu pentingnya, ya, taat pada aturan itu. Karena itu untuk keselamatan, untuk kepentingan masyarakat sendiri. Edukasi bagaimana ya memahami, bagaimana masyarakat peduli
terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Sesuai arahan Kapolri, 2-3 bulan ke depan, Korlantas Polri akan melakukan kegiatan operasi simpatik dengan mengutamakan penegakan hukum yang lebih pada pendekatan non-justisia dengan memberikan edukasi, sosialisasi, dan teguran bagi para pelanggar, di samping tetap memaksimalkan penegakan hukum yang berbasis IT dengan etle baik statis maupun mobile. Brigjen Pol Aan Suhanan juga menekankan kepada seluruh jajaran Korlantas Polri untuk mengikuti arahan Kapolri agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat agar selalu menaati tata tertib berlalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri upacara pelantikan terpadu perwira transportasi Kementerian Perhubungan tahun 2022 di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Pelantikan perwira transportasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan ini merupakan calon pegawai negeri sipil yang akan ditugaskan pada subsektor Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri upacara pelantikan terpadu perwira transportasi Kementerian Perhubungan tahun 2022 di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan perwira transportasi merupakan lulusan dari program pola pembibitan dari sekolah tinggi dan politeknik di lingkungan BPSDM Perhubungan. Pola pembibitan merupakan program pendidikan taruna-taruni Kementerian Perhubungan dalam rangka mengisi jabatan pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan dengan kompetensi teknis transportasi yang formasinya telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelantikan terpadu perwira transportasi tahun 2022 dengan tema Dharma Baktiku Menghubungkan Indonesia. Pelantikan perwira transportasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan ini merupakan calon pegawai negeri sipil yang akan ditugaskan pada subsektor Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia. Pemenuhan pegawai negeri sipil dengan latar belakang teknis transportasi melalui jalur pola pembibitan dalam rangka mendukung upaya mewujudkan merajut konektivitas menghubungkan Indonesia. Pelantikan terpadu perwira transportasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah melantik lulusan pola pembibitan Diploma 3 dan Diploma 4 sebagai calon pegawai negeri sipil untuk penugasan dan pengabdian di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2022. Perwira transportasi yang dilantik berasal dari berbagai program studi Diploma 3 dan Diploma 4 pola pembibitan pada sekolah tinggi dan politeknik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sebanyak 1.875 orang yang telah diwisuda pada bulan September 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ketua Umum VVC Volkswagen Fan Club Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar mengajak seluruh komunitas otomotif untuk tertib dan disiplin berlalu lintas dengan melakukan aksi melepas aksesoris sirine maupun lampu strobo dan berdeklarasi untuk tidak menggunakannya kembali. Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar mengatakan, sebagai komunitas otomotif yang bergerak di jalan raya, mengajak seluruh komunitas otomotif untuk sadar akan pentingnya berlalu lintas di jalan raya dengan melakukan aksi melepas aksesoris kendaraan seperti sirine dan lampu strobo. Hal ini disampaikan Puji Hartanto di sela kegiatan Go and Fast Track Race VW Seri 2 Sentul Bogor, Jawa Barat. Puji Hartanto yang juga selaku Komisioner Kompolnas mengungkapkan, salah satu disiplin berlalu lintas adalah dengan tertib dan mentaati peraturan sesuai undang-undang yang berlaku. Kita sebagai komunitas ya otomotif yang bergerak di jalan raya, menggunakan jalan, harus berbagi dengan pejalan kaki, harus dengan pengemudi yang lain ya. Berarti itu kan harus kita juga memiliki suatu disiplin dalam berlalu lintas. Nah, seperti yang namanya kita menggunakan sirine, kita menggunakan lampu strobo, itu tidak boleh ya. Di dalam undang-undang lalu lintasnya ada.
Ketua Umum VVC Puji Hartanto menegaskan dukungannya untuk Polri dalam rangka mendukung larangan penggunaan strobo dan sirine yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Hal ini akan terus disosialisasikan kepada para komunitas ataupun klub otomotif lainnya. Jika ditemukan masih ada yang menggunakan, pihaknya akan membantu dengan cara melakukan teguran. Diketahui penggunaan sirine dan strobo hanya diperuntukkan untuk kendaraan dinas dan tidak sembarangan kendaraan dapat menggunakan. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelanggar akan dikenakan denda hukuman hingga pidana. Dari Bogor, Tim Liputan NTMC Polri. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta didik Pusdiklantas Polri Serpong, Banten melakukan kunjungan ke Korlantas Polri Pancoran, Jakarta Selatan. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan fungsi bidang lalu lintas dan fungsi teknis lalu lintas yang diselenggarakan di Pusdiklantas Serpong, Banten beberapa waktu yang lalu. Korlantas Polri kembali menerima kunjungan dari peserta didik Pusdiklantas Polri Serpong, Banten. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan fungsi bidang lalu lintas dan fungsi teknik lalu lintas yang diselenggarakan di Pusdiklantas Serpong, Banten beberapa waktu lalu. Kasubag Bingadik Pusdiklantas Lemdiklat Polri, Kompol Diah Debi mengatakan, melalui kunjungan ini peserta didik dapat melihat langsung kondisi real di NTMC Polri. Di sini, peserta didik dapat melihat langsung pusat terintegrasi data serta lokasi yang terdapat CCTV untuk menyampaikan informasi terkini terkait situasi di jalan ataupun yang lainnya. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui secara langsung sistem kerja yang ada di NTMC Polri, mulai dari data, kejadian, situasi, kondisi yang sudah terintegrasi di NTMC Polri. Targetnya mereka tahu pasti apa sih ternyata di Polri ini semua data sebenarnya kejadian, situasi, kondisi sudah terintegrasi di Korlantas Polri. Demikian Mas. Betul untuk mereka apalagi mereka dari seluruh Indonesia pastinya untuk menambah wawasan apa sih yang ada di Korlantas ini isinya mereka real melihat. Mereka paham dan mereka tahu kalau memang di wilayah tugas mereka untuk menyampaikan informasi untuk ke Korlantas, kemudian harian-harian apa sih yang mereka laporkan ini ternyata ini manfaatnya, demikian. Sementara itu, salah satu peserta, Bribda Nabila Ariputri, perwakilan Polda Sumatera Selatan mengatakan, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pelatihan akan disampaikan kepada rekan kerja di Polda Sumatera Selatan. Setelah berkunjung di sini jadi tahu bagaimana NTMC, terus dapat ilmu juga biar bisa dibagiin di Polda masing-masing. Dilakukan setelah kembali ke Polda, tentunya saya akan membagikan informasi-informasi yang sudah ada yang saya dapat selama prolat. Harapannya semoga di Polda-Polda lain juga bisa, kayak seperti ada di Korlantas juga sudah lengkap semua informasi-informasi yang ada. Kunjungan kali ini diikuti 25 peserta didik yang merupakan perwakilan dari Polda-Polda se-Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk seputar informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda melalui call center kami di 1500669 atau melalui line SMS center kami di 9119. Saya Brigadir Ovelia, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi.